pun sebentar lagi kita akan menerima peserta didik baru. Kira-kira bagaimana strategi penerimaan peserta didik baru kita di tahun ini? Bagaimana menurut teman-teman? Oke, kalau menurut saya ya Bu Ica ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, gimana kita kalau kayak gimana ya, buka pendaftaran gitu, namanya kayak open house gitu. Kita buka pendaftaran, kita tinggal menunggu orang tua mendaftarkan anak-anak TDK kita. Gimana? Oke, bagaimana saya tambahkan kalau tunggu ya, kita cek dulu. Ibu Yulia open house dengan melalui Buka pendaftaran. Iya, open house. Kita buka di sekolah langsung ya Bu Iya ya. Bagaimana? Kalau menurut saya, kita mengadakan promosi. Kita mengadakan promosinya di sosial media bisa, atau kita menempelkan brosur-brosur di daerah-daerah yang ramai orang atau masyarakat. Oh iya, oke. Berarti kita menyebarkan poster yang kedua ya. Menyebarkan poster. Oke, jadi kedua strategi ini kayak sepertinya menarik saya lihat ya teman-teman. Seperti open house kita buka langsung di sekolah, bahwasanya PPDB telah dibuka. Yang kedua, kita menyebarkan poster di berbagai tempat, di tempat keramaian. Oke, dua strategi ini akan kita pakai. Jadi apakah melalui nanti PPDB ini kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik kita? Bagaimana menurut teman-teman? Oke, kalau menurut saya kan menggunakan tes Calistung itu sangat tidak bagus dilakukan untuk anak pendidikan anak TK. Oke. Kenapa? Karena itu akan berdampak tidak bagus kepada anak-anak. Jadi kalau untuk PAUD pas waktu PPDB yang kita lakukan itu hanya sekedar mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar kepala. Kemudian juga bisa kita tambah dengan menanyakan kepada orang tua apakah kebutuhan anak itu mungkin kan makanannya kesukaannya apa, kemudian juga dia makanan yang tidak boleh dimakannya apa, itu seperti itu. Iya, oke. Kalau menurut Bu Puput bagaimana? Menurut saya, karena kita belum bertemu dengan anak langsung, kita belum tahu bagaimana sifat anak, emosi anak. Jadi kita belum tahu dan belum mengenal kebutuhan peserta didik menurut saya kalau menurut PPDB ini. Iya betul, ya saya sangat setuju sekali dengan jawaban para ibu guru berdua ini, bahwasanya kita tidak bisa mengenal kebutuhan anak itu dengan melalui hanya PPDB saja. Jadi bagaimanakah dampak melakukan tes Calistung menurut ibu-ibu yang kita lakukan pada masa PPDB? Kalau dampaknya itu tidak bagus. Kalau misalnya di SD, kalau ini kan untuk SD ini bukan di PMM. Kalau untuk SD, kalau ketika SD itu menerima penerimaan murid baru dibuka dengan syarat tes Calistung. Bagaimana menurut ibu-ibu? Oke. Kalau menurut saya kita tidak bagus menggunakan tes Calistung. Karena apa? Anak yang kita harus menerima murid baru itu dimulai dari titik nol. Contohnya ibaratkannya ada yang TK, ada yang tidak TK. Jadi kita harus menilai anak-anak itu memang dari nol, tidak ada penilaian dia apakah sudah pandai membaca, apakah sudah pandai begitu. Oke, setuju. Bagaimana setuju begitu? Ya, menurut saya kalau anak TK diajarkan Calistung itu merusak mental anak yang awalnya anak ingin belajar jadi takut Karena tidak bisa memiliki masakan belum bisa. Iya, oke. Jadi kita di TK, kalau untuk TK sebenarnya tidak mengajarkan Calistung dengan secara pemaksaan. Cuman ada caranya tersendiri. Dan ketika di SD, kalau dibuka dengan tes Calistung penerimaan murid baru itu sangat tidak cocok sekali, karena anak-anak itu berangkat dari titik nolnya masing-masing. Ada yang tidak TK, ada yang TK, jadi berdampak tidak baik. Oke, jadi apa ya alternatif kegiatan selain tes Calistung yang dapat mendukung penguatan partisipasi SD? Selain tes Calistung, apa ya yang kita lakukan kira-kira? Oke, kita kan setelah menerima murid baru, kita akan menyusun program bagaimana kita akan melakukan kegiatan LBLS namanya, mengenal lingkungan sekolah. Jadi selain tes Calistung, kita juga dapat mengajak anak untuk mengenal lingkungan sekolah terlebih dahulu.
Karena apa? Karena tidak mudah bagi anak untuk langsung ke sekolah. Karena apa? Berangkat dari rumah untuk pergi ke sekolah itu juga butuh motivasi kepada anak, Butuh kesiapan iya, ya, butuh Bunda, ya. kesiapan untuk menghadapi lingkungan sekolah dan juga teman-teman yang lain. Kemudian seperti yang akan kita lakukan, yang pertama itu contohnya seperti kita adakan senam bersama. Kemudian hari keduanya juga kita lakukan bermain dalam lingkaran. Kemudian hari ketiga juga bisa kita lakukan lempar bola dan yang lain sebagainya. Itu menurut saya gimana kan Ibu? Kalau menurut saya, setelah kita melakukan pembelajaran, kita bisa menciptakan topik-topik yang ada objek-objek angkanya. Misalnya kita membuat topik peternakan, kita bisa menghitung jumlah-jumlah telur ayam berapa dengan menunjukkan objek tersebut kepada anak. Karena matematika menurut anak TK itu merupakan objek yang nyata. Iya, oke. Jadi alternatif kegiatan selain sosialistum untuk penguatan transisi PAUD SD, kita buat kegiatan yang asik dan menyenangkan. Terutama yang kita siapkan adalah kesiapan mental, sosial, emosional anak-anak itu dulu yang pertama. Ketika dia sudah siap dan matang